Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharral kaziba hatta yaktuba indallahi kazzaban faqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa ya'lamannal kazibin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita berkumpul bersimpul di dalam majlis taklim yang penuh berkah, di dalam Masjid Al-Arsa yang penuh dengan kehormatan dan ketinggian. Semoga jamaah Al-Arsa, baik pengurus, para DKM maupun para jamaah, para donatur dan semua yang mensupport terhadap kemakmuran Masjid Al-Arsa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kepada semua yang memakmurkan setiap hari salat Jumat maupun salat maghrib, isya, subuh dan yang lain-lainnya, adapun pengajian yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah mengenal yang namanya orang yang pertama masuk Islam di hadapan, bersahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW dari elemen atau golongan orang tua dan sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang boleh dikatakan dituakan dan orang yang paling dewasa pada abad itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah kita mengenal seorang preman yang jago, buta tulang, buta daging, tukang bobok, tukang tarok, tukang segala macam, pokoknya nu nama maksiat teu kaliwat. Preman dari segala preman, rajana preman. Kita kenal awalnya preman ulung, yaitu Umar bin Khattab, pertama kali dari kalangan preman yang masuk kepada ajaran Islam. Kalaulah kita mengenal dari kaum cendekiawan, dari kaum ilmuwan,
dari kaum intelektual, yaitu dari kalangan pemuda, ya setengah muda setengah tua, yang umur sudah dewasa dan sudah mapan. Kalangan intelektual kita sudah mengenal yang namanya Ali bin Abi Thalib. Kalaulah kita sudah mengenal yang namanya seorang pengusaha sukses, seorang hartawan, pembisnis atau bisnismen kalau zaman sekarang, pengusaha sukses, yaitu Utsman bin Affan, yang bersedia mensupport berbagai dana dakwah, berbagai dana fasilitas keagamaan, yaitu Utsman bin Affan yang selalu membackup secara dakwah ekonomi kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini semua orang-orang yang kita dan saya sebutkan barusan, insya Allah kita sudah kenal. Namun ada salah satu yang harus kita kenal juga. Ini benar-benar bukan muda, tetapi benar-benar pemuda. Yang namanya pemuda belum kawin, yang namanya pemuda belum pernah nikah. Seorang pemuda dari kalangan pemuda pada waktu itu yang pertama kali, kalangan milenial kalau sekarang, kalangan Gen Z kalau mungkin sekarang, yaitu orang dari suku Al-Ghifar. Karena dia suku Al-Ghifar, maka dia dijuluki Al-Ghifari. Maka nama aslinya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Maka ketika kita mendengar sebutan Abu Dzar Al-Ghifari, tentunya kita mengenal seorang pemuda dari kalangan milenial yang pertama kali masuk kepada ajaran Islam. Namun di saat itu yang namanya pemuda, mungkin mayoritas pada saat itu yang namanya pemuda lebih banyak. Kalau orang tuanya hanya ibu dan bapak, tapi pemudanya dalam satu keluarga itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 7, bahkan bisa sampai 11. Yang namanya pemuda tentunya pandai bersosialisasi. Yang namanya pemuda tentunya pandai bergaul. Yang namanya pemuda tentunya pandai bermedsos ria. Tentunya banyak teman-teman pemuda tersebut, pemuda harapan pemudi. Maka karena banyak di kalangan pemuda yang dipengaruhi oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ada sosok seorang pemuda yang ganteng, tinggi, hidungnya mancung, cerdas, intelektual, pengusaha. Dari 4 tadi kriteria yang saya sebutkan, Khulafaur Rasyidin, pemberani, dermawan, bijak, kemudian dewasa alias koloten, ada di dalam tubuh pemuda tersebut. Yang namanya seorang pemuda belum kawin, banyak duit, ganteng, terkenal, keturunan bangsawan, postur tubuhnya ideal, tentunya di saat itu banyak gadis-gadis yang mengharapkan dan mendambakan. Pokoknya mah mun zaman ayeuna mah wajar lamun jadi playboy oge merecep budak ayeuna mah. Nah, karena dengan kegantengannya, karena dengan kepintarannya, karena dengan banyaknya duit, maka otomatis pemuda tersebut pada puncaknya terjerumus kepada jurang kemaksiatan karena godaannya. Makanya ketika kita dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelebihan itu bisa saja membawa mafsadat, maka bisa saja membawa manfaat, bergantung faktor keimanan, faktor ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Akhirnya kemaksiatan demi kemaksiatan karena banyak pemudi-pemudi yang mendambakan, otomatis terjerumus. Karena banyak duit, maka otomatis dari mulai yang ngajak usaha benar
sampai yang ngajak usaha nggak benar, sampai ngajak bisnis benar, sampai ngajak berjudi karena punya duit, akhirnya terjerumuslah perjudian. Karena banyaknya harta, karena terkenal, karena sosial medianya dia followernya ribuan, maka dia ketika bergaul terjerumuslah kepada minuman-minuman beralkohol dan berarak. Maka ini awal mulanya mencicipi, awal memulanya mungkin ketagihan, pada kesininya akhirnya menjadi sebuah habit alias kebiasaan. Al-muhakkamatu, al-adatu muhakkamah, kebiasaan menjadi sebuah habit. Setiap minum harus beralkohol, setiap berpesta ria harus sambil judi dan sambil berzina. Maka ketika itu tetap yang namanya pemuda ini mumpuni dan paripurna. Mungkin kalau anak sekarang bilang multi talent. Dia bergaulnya dengan muslim-muslim di sekitarnya. Banyak yang masih sayang, kasihan kepada dia. Hanya suatu saat si pemuda tersebut merenung. Ingin rasanya pada masa tersebut tetap dikatakan, walaupun kondisinya demikian, tetap masih dikatakan zaman jahiliyah. Maka dari kejahiliahan tersebut, ketika ada teman-temannya yang sudah masuk Islam, melihat bentuk tubuhnya biasa-biasa saja, dilihat dari hartanya tidak seberapa, sederhana sekali, bahkan jauh dikatakan sejahtera, dilihat dari berbagainya, dia tidak ada tampang orang sukses, tetapi dia menemukan beberapa teman pemudanya kelihatannya hidupnya tenang, santai, nyaman. Padahal kalau dibandingkan dengan dirinya, kapasitasnya jauh berbeda dari berbagai hal. Yang namanya hidup perlu ketenangan. Yang namanya hidup perlu ketentraman. Yang namanya hidup perlu kenyamanan. Buat apa banyak harta, tahta, wanita ternyata tidak nyaman? Buat apa banyak harta, tahta, wanita ternyata dia tidak aman, tidak merasa aman dalam dirinya? Maka ketika itu bertanya kepada teman-temannya, wahai fulan, udkhulul jannah, adkhulul Islam. Saya anak muslimun, saya ingin masuk Islam. Bagaimana, kepada siapa saya masuk Islam, dan bagaimana saya cara masuk Islam itu seperti apa? Maka dibawalah oleh fulan-fulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya pemuda cerdas tentunya kritis. Yang namanya pemuda banyak duit, ganteng, pedenya pede habis. Orang lain di hadapan Rasulullah selalu tunduk, apapun tidak berkata, tidak mampu berkata-kata. Tapi pemuda ini ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini ingin masuk Islam, tapi 3 kebiasaan saya suka zina, suka mabuk, suka judi, tapi saya pengen masuk Islam, tapi yang 3 itu saya tetap ingin melaksanakan. Wah, ini hebat, luar biasa sekali pemuda lantang pada zaman itu. Disinilah idealnya Islam. Disinilah hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika mendengar pemuda lantang, ketika mendengar pemuda kritis, ketika mendengar pemuda vokal tersebut, tidak pernah marah, tidak pernah menunjuk hidungnya, tidak pernah suruh duduk atau ditangkap sekalipun. Seperti sekarang mungkin kejadian kemarin, pemuda lantang berbicara ke hadapan mungkin pejabat tinggi, tapi Nabi Muhammad SAW tersenyum, ya sabab, mendekat, ngarangkul kaita budak, kaita pemuda, siap ujang,
sok wae lamun disunatkeun mah sok wae ujang asup Islam mangga teh teuing kasep sok asup Islam syahadat ayeuna tapi tetap cenah syaratna nu tilu perkara tadi hayang tapi tetap hayang asup Islam tapi tilu perkara tadi kebiasaan mung ditinggalkeun Rasulullah mengizinkan pek wae ujang da ujang maseur ka bogohna pek wae jinah teraskeun da ujang maseur artos judi teraskeun da ujang maseur kawan sambil ayeuna minuman-minuman ngega pesta pora mangga syarat mung hiji asup Islam gampil apa itu syarat hanya tidak boleh berbohong cuma itu saja bahkan nantang apakah cuma itu saja masuk Islam sependek itu segampang itu mencek urang iya masuk Islam gampang hanya syaratnya jangan berbohong iyyakum wal kadiba itu saja jadi Rasulullah hanya mengucapkan satu pesan singkat iyyakum wal kadiba jauhan bohong pemuda balik enteng geuningan asup Islam teh euy mencek zaman ayeuna gampang lah siap lah pokoknya nama saya syahadat maka bersahadatlah di hadapan Nabi Muhammad SAW asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah qobalta Rasulullah langsung mengaminkan dan dia menjadi mabrur pulanglah setelah dialog dan masuk Islam bersahadat di hadapan Rasulullah SAW yang namanya habit tadi ingin rasanya menemui pacarnya ingin melaksanakan berzina ketika dia mau berangkat berpikir berarti kalau saya berangkat sekarang ketemu dengan teman-teman kalaupun tidak ketemu dengan Rasulullah tapi teman-teman saya kan banyak yang ngikut ke saya tuh banyak teman-teman yang namanya orang berduit pasti banyak teman-temannya selalu dikerumuni kalau saya berzina berarti harus ngomong kepada Nabi Muhammad saya sudah dari pacar saya dari langganan saya masa harus ngomong terus terang karena Rasulullah berpesan iyyakum wal kadiba silahkan lakukan apapun yang kamu mau tapi hanya satu syarat jangan berbohong pemuda tersebut berpikir kalau saya pulang di sana kemudian saya dari mana wahai fulan wahai sabab oh sudah piknik masa begitu oh sudah berzina masa begitu akhirnya karena dia syaratnya hanya berbohong tidak boleh berbohong mengurungkan niatnya akhirnya dia selamat begitupun ketika dia mau berjudi begitupun ketika dia mau apapun kemaksiatan yang lainnya pada puncaknya ketika mau berjudi masa ke Rasulullah bilang saya sudah judi online saya pulang dari judi online masa ketika apapun kemaksiatan dia tidak akhirnya mengurungkan niat karena tidak berani berbohong kepada Nabi Muhammad kalaupun berbohong yang namanya pemuda tren pemuda terkenal pasti ada orang yang menginfokan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kunci. Kenapa di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyerukan di dalam surat Al-Ahzab. Nah ini Al-Ahzab itu penghijab, dinding, perisai. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Rasulullah sudah melakukan qaulan sadidan. Salaman Rasulullah sudah melakukan sebuah komunikasi walaupun pesan singkat tapi efektif berisi dan tidak pernah menyinggung perasaan si pemuda tadi qaulan sadidan. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah motivasi dan ajaran kepada Nabi Muhammad agar di dalam berkomunikasi, di dalam berinteraksi, di dalam bersosialisasi antar masyarakat qaulan sadida berbicaralah dengan baik, efektif, cerdas, jelas, bernas dan tegas, tidak bertele-tele.
Maka yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Maka di sini adapun hadis Nabi Muhammad SAW kena kepada orang pemuda yang tadi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, iyyakum wal kadiba, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Ternyata iyyakum wal kadiba ini sebuah efek. Kalaulah seandainya, coba kita bayangkan, kenapa banyak demo sampai se-Indonesia demo semua. Kenapa banyak orang yang protes? Kenapa banyak perseteruan? Kenapa banyak persengketaan? Kenapa banyak perselingkuhan dan lain-lain? Ini akibat hanya satu pesan kata dari Nabi Muhammad SAW tidak pernah diindahkan. Iyyakum wal kadiba. Apalagi mungkin orang politik, mungkin berbohong itu sudah menjadi lalap. Kalau tidak berbohong dia tidak berstrategi. Mungkin itu, padahal tidak demikian. Jadi jauhilah bohong. Coba itu saja. Maka mungkin hari ini, detik ini kita dalam kondisi krisis mental, krisis moral, krisis akhlak, krisis attitude. Nah, ini kunci sebenarnya. Jadi kemajuan bangsa, kalau kita ingin menyongsong Indonesia emas di 2030, di 2040 ingin menjadi Indonesia emas. Kalau dirinya, SDM-nya tidak bertindak seperti emas, mana mungkin, tidak mungkin tercapai. Jadi emas itu akan bersatu dengan emas lagi. Jadi ketika kita ingin menyongsong Indonesia, ingin menyongsong negara, ingin menyongsong bangsa menuju masa-masa kemasan, jadilah khairun nas qarni. Jadilah diri kita seperti emas. Kuncinya iyyakum wal kadiba, fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Jauhilah kebiasaan bohong. Mungkin ini juga bisa disebutkan. Mungkin banyak orang yang sedikit tidak percaya kepada Presiden Jokowi karena katanya banyak bohong. Mungkin, walaupun kita tidak tahu, karena dari kebohongan-kebohongan ini sehingga orang tidak percaya. Maka kembali, kita bukan untuk menggunjing, kita bukan untuk memfitnah siapapun, jangankan presiden, kita pun, mungkin saya sendiri pun harus introspeksi, jangan sampai suka berbohong. Coba saja hal kecil saja, kita saja, padahal kita lagi lingkungan ini, teman-teman lingkungan mungkin agak sedikit suntuk bermain kemana gitu, tah kapila, ditelepon ke pamajikan, aa nuju di mana? Uduh, iya aa nuju di kantor keneh, iya sibuk, nuju iya akreditasi, iya sibuk ya, nuju aya ketikanya, padahal keulin. Nah, orang oge biasa ngabohong seperti gitu. Mungkin apakah bisa itu bisa dirubah? Kebiasaan kecil saja rubahlah setiap hari itu. Tenang we. Nu kuncina naon tong ngabohong. Nuju di mana? Nuju ameng, teu masalah. Nuju nyana teula hoyong kopi lieur di kantor wae wajar, da mana naon teu kudu sieun. Nah itu contoh konkret kebiasaan. Nah, nanti suatu saat kalau kebiasaan sehari-hari kita tidak pernah berbohong, apalagi kepada sesuatu yang prinsip, insya Allah tidak akan pernah berbohong. Jadi kuncinya kebiasaan kehidupan sehari-hari. Nuju di mana? Nuju di jalan. Lila keneh 2 menit deui. Ieu atos di parapatan, padahal can mani-mani acan karek di imah eta can init geus ngomong di jalan. Eta kan kebiasaan urang seperti kitu. Nah, hindarilah. Dengan menghindari kebohongan-kebohongan, maka diri kita akan semakin pede, maka diri kita akan semakin berani, maka diri kita akan semakin tidak dihantui oleh ketakutan. Kenapa harus berbohong? Bicara benar apa adanya pun orang lain tidak akan pernah menyepelekan. Iyyakum wasidqa. Maka
berbuatlah jujur, bicara benar apa adanya, sesuai A, faktanya A. Fa innakum yahdi ilal jannah. Maka kunci hanya satu kata. Orang bisa masuk neraka karena bohong. Orang bisa masuk surga karena jujur. Kunci surga dan neraka hanya satu kata, jujur dan bohong. Barakallahu li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim.